Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Reis. Jadi di sini saya Kang Reis akan mencoba melanjutkan kembali pembuatan template perhitungan lembur karyawan ya teman-teman. Jadi di part sebelumnya saya sudah mencoba ya untuk berbagi kepada teman-teman bagaimana kita membuat tahap awal ya dari pembuatan template, dan sekarang kita sudah masuk ke part kedua. Dan untuk part kedua ini ya seperti biasa teman-teman, untuk mengerjakan model template yang rumit ya, tentunya kita harus berpikir sejenak terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ya. Jadi berpikirnya udah nih. Untuk berikutnya di sini saya akan mencoba memasukkan dulu gaji pokok karyawan teman-teman. Dan di sini saya mencontohkan untuk kasus yang agak lumayan rumit ya teman-teman ya, di mana kalau teman-teman lihat di tabel gaji pokok ini ya, di sini kan saya masukkan tanggal ya efektif ya, saya tambahin ya dari kolom sebelumnya biar teman-teman memahami maksudnya. Jadi tanggal efektif untuk gaji pokok karyawan teman-teman ya, dan itu berdasarkan golongan karyawan. Kalau memang datanya cuma dua begini sih teman-teman, itu sih gampang ya, pakai rumus VLOOKUP jadi teman-teman. Tapi bagaimana andai kata misalkan ketika ada perubahan golongan di karyawan ya, misalkan di tanggal, saya katakan tanggal 14 Januari lah di sini ya. Kemudian untuk orang yang mengalami kenaikannya misalkan Bang Uci Hasuke ya, dengan total kenaikan misalkan untuk gajinya berubah dari 5 juta menjadi 5.500.000 rupiah ya, kenaikannya lumayan ya. Dia misalkan naik golongannya ke 2C ya sebagai tandanya ya. Nah, di sini bagaimana kita mengambil data yang model seperti ini supaya untuk gaji pokoknya itu sesuai dengan tanggal absensinya ya, atau tanggal masuknya. Nah, caranya teman-teman ya paling gampang ya, kita buatkan dulu kolomnya ya. Jadi saya buatkan ke kiri begini ya, untuk kolomnya itu gaji pokok ya teman-teman. Dan gaji pokok ini akan menyesuaikan dengan tanggal absensi karyawan ya ketika ada kenaikan. Oke, caranya teman-teman di sini kita akan menggunakan beberapa logika ya. Namun ya menurut saya kurang tidak sederhana juga ya. Tapi secara logikanya sih cukup simpel aja. Jadi logikanya itu begini. Ketika dia misalkan sebelum ada perubahan kenaikan golongan ya, dia akan menggunakan gaji pokok yang tetap ya. Misalkan untuk di sini gaji pokoknya 5 juta ya tanggal 1. Ya, dia akan tetap menggunakan gaji pokok itu. Tapi ketika misalkan di tanggal 14 ada perubahan, maka dia menggunakan perhitungan gaji pokok yang baru. Nah, kalau pakai VLOOKUP itu agak kesulitan teman-teman. Jadi di sini saya menggunakannya formula index, array, dan juga match ya teman-teman. Jadi nanti ada array di dalam match ya, untuk kita mengimplementasikan logika atau penyesuaian kondisinya. Oke, kita langsung ke penulisan formulanya. Jadi untuk penulisannya saya biasanya diperbesar dulu ya ini teman-teman ya, formula barnya ya cukup berbesar aja karena rumusnya agak cukup panjang. Jadi untuk mengisi gaji pokok ini ya, kita akan mengambil data dari tabel gaji ya. Dari tabel gaji itu kita akan menariknya keluar atau menjadikannya outputnya. Outputnya itu kita gunakan fungsi indeks, apa namanya itu, indeks ya. Namun sebelum indeks saya biasakan dulu gunakan if error ya. Jadi biar nanti ketika ada error hasilnya menjadi nol ya teman-teman ya. Artinya tidak ada data tersebut. Oke, kita sudah masukkan error. Kemudian untuk value di sini karena kita akan mengeluarkan gaji pokok, kita gunakan fungsi indeks teman-teman ya, fungsi indeks. Nah, untuk arraynya sendiri ya, untuk arraynya sendiri karena kita ingin yang dikeluarkan gaji pokok, kita pilih array gaji pokoknya teman-teman. Sorry, ini salah. Nah, begini, array gaji pokoknya. Nah, kemudian bagaimana agar kita menemukan gaji pokok yang sesuai dengan tanggal efektifnya. Nah, ini teman-teman, saya gunakan fungsi match ya. Jadi match itu fungsinya adalah untuk mencocokkan, dan untuk lookup value-nya saya gunakan angka satu. Di sini satu itu artinya dia hanya akan mengeluarkan yang nilainya benar saja. Ya, karena di sini untuk lookup array-nya ini saya akan buat array kondisional ya. Jadi array kondisional itu adalah array di mana bentuknya itu dalam kondisi. Nah, cara nulisnya gini teman-teman. Jadi pertama kita tuliskan dulu untuk kondisi yang pertamanya, yaitu untuk kondisi pertama itu adalah kita mencocokkan nomor pegawai yang paling gampang ya teman-teman ya. Jadi nomor pegawai ini, oh, cara penulisannya begini ya teman-teman ya. Jadi kita bikin dulu kurung-kurungan ya. Karena di sini fungsi kurung itu sangat penting ya ketika kita membuat array kondisi. Jadi di sini saya tuliskan ya, untuk kondisi pertama nomor pegawai itu harus sama dengan nomor pegawai yang ada di absensi. Nah, begini teman-teman ya. Nah, ini kita masuk ke berikutnya, dan untuk pengkondisiannya karena kita ingin datanya itu sesuai ya. Di sini saya gunakan fungsi n pada array kondisional ya. Jadi di sini saya gunakan tanda bintang untuk fungsi n-nya.
Kemudian saya buka kurung tutup lagi ya. Di sini untuk kondisi keduanya. Jadi saya ingin mencocokkan bahwa untuk yang dilihat itu adalah tanggal sama dengan sebelum masuk ya. Itu intinya lah. Jadi kita masuk ke tabel gaji lagi. Jadi saya ingin untuk tanggal efektif ini ya, untuk tanggal efektif ini kurang dari sama dengan ya. Jadi yang sebelumnya gitu ya. Eh, eh, Sebelumnya dan sama dengan gitu ceritanya. Dengan tanggal masuknya teman-teman ya. Jadi tanggal masuknya di sini gitu. Dan selanjutnya untuk supaya ketika ada perubahan apa namanya gaji ya, perubahan gaji pokok kan kita pastinya tanggal efektif yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi di sini saya buka tutup kurung lagi teman-teman ya, biar kita pahami dengan tiga kondisional ini. Jadi untuk berikutnya itu kita cocokkan lagi yaitu tanggal efektif teman-teman, masih sama tanggal efektif. Namun di sini saya gunakan namanya fungsi large teman-teman ya. Jadi large itu alternatif untuk max if ya. Kalau sebenarnya bisa saja pakai fungsi max if, cuman kalau max if itu hanya untuk Excel yang versi 2021 ke atas nah kalau nggak salah ya. Versi sebelumnya itu nggak ada gitu ya. Jadi makanya saya gunakan fungsi large. Nah untuk large ini kita buat lagi suatu kondisi di mana if jika ya. Nah jikanya itu ini saya dalam array juga jikanya teman-teman, dalam array juga. Jadi saya buatkan kurung lagi di sini di mana jikanya itu tanggal efektif ini ya, tanggal efektif dari ini yaitu sorry, jangan tanggal efektif dulu yang dicocokkan. Ini yang paling gampang kita cocokkan dulu nomor pegawai ya. Sorry, nomor pegawai itu sama dengan harus sama dengan ya nomor pegawai di sini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita kurung tutup dulu teman-teman. Kemudian di sini fungsinya dan lagi karena kita akan menyesuaikan tadi nomor pegawai dan juga array berikutnya ya, array kondisional berikutnya. Sorry, error ketika klik. Array berikutnya itu yaitu tanggal efektif teman-teman ya, tanggal efektif dari gaji ini. Nah, tanggal efektif dari sini. Kemudian itu kurang dari sama dengan tanggal masuknya lagi teman-teman. Nah, jadi memang untuk kondisi tertentu kita perlu menambah logika-logika yang memang bisa masuk akal sehingga bisa dibaca oleh Excel dan mengeluarkan output yang sesuai dengan harapan kita ya teman-teman ya. Ya, seperti itulah. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan nilai benarnya, yaitu nilai benarnya itu dia akan mengeluarkan eh, ta- akan menyesuaikan dengan tanggal efektifnya. Nah, beginilah ceritanya tuh. Nah, kemudian untuk value of fault-nya itu tidak perlu teman-teman ya, karena di sini fault-nya cukup dihasilkan menjadi nol aja. Jadi kalau nggak ada datanya dia nol gitu ya nanti hasilnya tuh. Dan untuk eh, nilai K-nya teman-teman, ya, jadi di sini setelah itu kita isikan nilai K. Maka jika nilainya memang sesuai, dia akan dikeluarkan untuk nilai terbesarnya itu ya cukup satu saja. Jadi ada beberapa opsional ya bisa isikan satu, dua atau tiga ya. Nah kalau misalnya dua itu nanti dia akan menghasilkan nilai list yang keduanya juga gitu teman-teman. Nah, istilahnya begitu. Nanti mungkin di pembahasan lain saya akan jelaskan ya untuk fungsi list ini ya biar mudah dipahami. Tapi intinya saya ingin em, apa namanya membuat template ya dengan formula yang sebisa mungkin bisa sesuai gitu ya. Ini tinggal tambahkan satu karena saya ingin hanya satu terbesar saja. Kemudian untuk berikutnya kita isikan ini ya teman-teman ya, kurung lagi ya teman-teman ya untuk menutup fungsi if-nya. Kemudian setelah itu kita isikan ini untuk masuk ke berikutnya yaitu untuk parameter berikutnya dari fungsi match yaitu match tipenya itu nol jadi exact match. Dan setelah exact match kita ini kita tutup lagi ya untuk matchnya. Kemudian setelah itu kita tutup indeksnya teman-teman ya. Kita tutup indeksnya, kemudian kita buka lagi parameter ya untuk if error itu diisikan dengan angka 0 ya. Jadi nanti kalau mau error apapun keluarnya itu 0 ya teman-teman ya. Nah, kita enterkan maka hasil dari perumusan formula ini saya perkecil dulu. Ini akan menghasilkan kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di data tabel gaji ini untuk Uchiha Sasuke ini dia update tanggal efektifnya tanggal 14 Januari. Nah, dengan gaji tambahan 5.500.000 rupiah, maka akan keluar di tanggal 14 Januari itu dia sesuai ya gaji pokoknya karena ada perubahan golongan seperti itu. Nah, ini dengan apa namanya tuh dengan pengkondisian seperti ini akan membuat template apa namanya tuh perhitungan lembur itu makin dinamis teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti ada perubahan uh, gaji pokok misalkan kemudian ada tambahan data lagi nanti ke sini itu akan mengikuti ya akan mengikuti ya. Memang ketika kita membuat template ataupun format ya untuk kita mempermudah pekerjaan pasti awalnya sulit dulu teman-teman ya. Saya juga sudah terbiasa seperti itu. Jadi kita bikin dulu template-nya
dan memang di dalamnya itu cukup rumit ya. Tapi nanti ketika kita serahkan misalkan ke tim kita cuma ngisi ngerjain ya, nggak usah pikirin formula lagi, dia cuma ngerjain ngisiin data saja, maka hasilnya sudah keluar secara otomatis. Itu memang tujuan dari saya share di sini adalah bagaimana eh, saya ya itu membagikan kepada teman-teman membuat suatu template yang fungsinya adalah untuk mempermudah pekerjaan di pekerjaan sehari-hari. Jadi teman-teman nanti bisa download filenya itu gratis ya teman-teman ya, dan bisa pelajari sendiri dari hasil penalaran yang saya dapatkan. Oke, mungkin untuk part kedua ini ya, ini saya masukkan dulu gaji pokok terlebih dahulu ya, karena mungkin takutnya kepanjangan. Tapi intinya di sini teman-teman bisa mendapatkan insight dan pengetahuan yang baru ya, walaupun secara penjelasan mungkin agak masih terbata-bata ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaafkan ya. Dan apabila teman-teman ada yang ingin mengkoreksi, jika lo ada yang memang kurang tepat, silahkan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, terakhir mungkin ini saya ganti jadi accounting ya teman-teman ya, biar agak cakep. Nah gitu ya. Jadi kelihatan tuh untuk apa namanya tuh nominal gaji pokoknya. Oke, sampai jumpa kembali ya teman-teman di part ketiga. Nanti saya akan bahas lebih lanjut dari awal sampai ke akhir bagaimana saya membuat template perhitungan gaji lembur gaji karyawan itu balik kalau saya ini ya. Jadi perhitungan lembur karyawan teman-teman ya, dengan membuat suatu template yang serba otomatis, intinya seperti itu ya. Nanti di dashboard, di laporan itu akan serba otomatis teman-teman ya. Oke, sekian untuk penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi di part 3. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Terima kasih.